Perkenalkan, nama saya Ruth Jessica Sinaga dengan NIM 18704003. Saya mahasiswa dari Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan membuat video tentang studi kasus yang terjadi di lingkungan kos saya yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan Pulau-Pulau Kecil. Untuk itu, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatiannya pada usaha pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan menimbulkan atau akan menimbulkan hal-hal yang merugikan perkembangan fisiknya, kesehatannya, ataupun kelangsungan hidupnya. Terus saya jelaskan ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Pertama, penyediaan air minum. Kedua, pengelolaan air, buangan, dan pengendalian pencemaran, buang-buangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah, higien makanan termasuk higien susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek casing dan transportasi udara, pencegahan kesehatan, perencanaan daerah dan perkotaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan epidemi atau wabah, bencana alam, dan pemindahan penduduk, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Sekarang, saya akan menjelaskan apa itu sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah salah satu komponen kesehatan lingkungan yang merupakan perilaku yang disengaja untuk menumbuhkan keanekaragaman hayati dan higienis untuk mencegah manusia dari kontak pribadi dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya dengan harapan dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan manusia. Pengertian sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, konstruksi, pembuangan limbah, pasokan air yang higienis, dan sebagainya. Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan. Sanitasi yang belum optimal di Indonesia ditandai dengan tingginya insiden penyakit menular dan tidak menular pada masyarakat. Ini saya mengambil contoh sanitasi lingkungan di sekitar pekarangan kos saya. Yang pertama, di dalam rumah. Bangunan rumah yang saya tempati berupa rumah panggung, mana bangunannya 90% terbuat dari kayu atau papan. Kos yang saya tempati ini memiliki 6 kamar, di mana di setiap kamarnya memiliki ventilasi yang bagus dan jendela yang bagus untuk masuknya cahaya matahari. Kos ini tidak begitu luas, tapi cukup untuk ditinggali 6 orang. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam rumah ini yaitu: pertama, memiliki air yang diambil dari tanah menggunakan mesin sanyo pemanas, sehingga jika baru diisi ke dalam tong air ini akan terasa sangat panas. Air ini biasa kami gunakan untuk mencuci, mandi, dan untuk buang air besar maupun kecil. Dua, kos kami juga memiliki 1 WC untuk pembuangan tinja. Kos ini juga memiliki saluran untuk tempat pembuangan limbah yang berada tepat di belakang kos kami. Lalu, sampah yang kami miliki biasanya ditumpuk dulu ke dalam bumi, lalu dibawa ke belakang kos, yaitu ladang yang punya kos. Biasanya, jika sampah-sampah anorganik itu akan dibakar dan organik akan dibiarkan menumpuk untuk menjadi kompos. Kos kami juga difasilitasi dengan dapur, di mana dapur kami itu juga bagus karena memiliki ventilasi untuk asap keluar masuk dan bersih. Kami juga memiliki ruang untuk berkumpul atau mengobrol di teras yang kami jadikan sebagai ruang tamu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sanitasi air, karena di sekitaran kos saya dan di kos saya sendiri memiliki air yang kurang bersih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sanitasi air.
Air untuk keperluan higien sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Kos saya terdapat air yang diambil langsung dari tanah menggunakan mesin sanyo pemanas, di mana air yang sudah diambil akan ditampung di tong penyimpanan air. Ini sudah banyak ditumbuhi lumut-lumut yang menyebabkan air kami sudah berbau lumpur. Dan juga karena air kami diambil dengan mesin pemanas, air ini juga sudah menguning atau memiliki karat. Dan tidak jauh dari sekitar tempat tinggal saya juga terdapat danau kecil yang dinamakan Danau Ranowangko, di mana sebagian warga di sekitar danau itu masih menggunakan air danau itu untuk mandi, mencuci pakaian dan piring. Padahal danau itu juga merupakan saluran tempat pembuangan limbah bagi rumah-rumah yang ada di sekitaran danau itu. Sebab itu, di sini saya akan menjelaskan tentang air dan sanitasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang air. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Air memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Kita semua bergantung pada air. Untuk itu, air harus dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. Di kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Air tersebut harus memenuhi standar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Air minum merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan manusia bagi proses kehidupan, sehingga kita bisa mati jika tidak mengonsumsi air minum. Air, makhluk hidup tidak akan bertahan hidup lama. Bagi manusia secara khusus, air diperlukan untuk menunjang kehidupan. Yang kita ketahui bahwa tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Menurut pengamatan yang telah dilakukan, manusia akan mati jika tidak makan selama 7 hari, sedangkan hanya dapat bertahan hidup 3 hari jika tidak minum. Sini kita melihat bahwa air memang benar adalah kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tetap hidup. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang timbul akibat dari perilaku manusia yang dilakukan banyak pelanggaran terhadap cara pengelolaan air minum di sekitar lingkungannya. Berbagai masalah yang melatar belakangi buruknya sanitasi pencemaran air minum, diantaranya pencemaran air, sumber mata air mengering, air bersih yang menjadi komoditas yang mahal, musim yang tidak menentu lagi, dan sumur-sumur yang telah tercemar karena limbah industri, dan lain sebagainya. Sanitasi dan pengamanan air adalah kesehatan air, yakni mengenai air minum yang berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kebersihan, bahkan juga oleh pencemaran dan polusi air. Sekarang ini, air minum sudah banyak yang tidak memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan hal ini sangat berpengaruh jika tidak tersedia sebagaimana mestinya. Telah banyak bukti bahwa kualitas air menurun akibat manusia, lingkungan yang tidak sehat haruslah segera ditangani dan ditanggulangi, karena jika terus berlanjut maka akan menjadi krisis air. Melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan adalah contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih dan aman untuk diminum. Kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta berperan dan bertanggung jawab penuh dengan menciptakan dan mengelola air minum yang benar agar tetap terjaga kebersihannya. Manusia harus benar-benar menyadari akan pentingnya kesehatan dan keamanan air, karena hal tersebut semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Berbagai bahaya saat ini telah muncul karena maraknya perlakuan-perlakuan yang tidak pantas terhadap cara penanggulangan, dan juga karena sumber-sumber air yang saat ini sudah mengering dan tidak memenuhi syarat lagi. Contohnya yaitu pertama, bibit-bibit penyakit dari berbagai zat-zat yang bersifat racun dan radioaktif dapat merugikan manusia. Kedua, dapat menyebabkan mutasi sel
kanker, dan leukemia. Ketiga, menyebabkan kelainan cacat. Keempat, dapat mengakibatkan kematian juga. Kelima, menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen yang terdapat di dalam air. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan tersebut tidak lepas dari tujuan dan manfaatnya. Namun, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat kesadaran kita masing-masing di dalam melestarikan dan menjaganya. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan itu: pertama, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia dapat lebih mencintai lingkungan hidupnya. Kedua, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis zat kimia dan pestisida karena dapat menimbulkan pencemaran air. Ketiga, memperluas gerakan penghijauan. Keempat, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Kelima, menempatkan daerah-daerah industri dan tempat-tempat pabrik jauh dari pemukiman warga. Keenam, keamanan terhadap air minum harus dapat perhatian khusus. Ketujuh, membuat peraturan-peraturan mengenai pengawasan tindakan akan pengawanan air. Syarat-syarat air yang layak konsumsi memiliki 3 syarat. Pertama, syarat fisik, seperti air harus bersih dan tidak keruh. Lalu tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau, suhunya antara 10-25 derajat Celcius. Syarat kimiawinya yaitu tidak mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5-9,2. Mikrobiologinya yaitu tidak mengandung kuman-kuman, penyakit seperti disentri, tipes, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Semoga dengan menonton video ini kita dapat menciptakan dan menjaga sanitasi